kuasa hukum pemohon paslon 03 mengutip buku How Democracy Die yang ditulis oleh Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dalam buku itu terdapat anak kalimat yang berbunyi, beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Ini kebetulan, secara kebetulan yang mulia, saya mengulas sedikit saja dalam disertasi saya mengenai peristiwa bukan kebakaran, bukan terbakar, tapi pembakaran gedung Reichstag-Gebäude di Berlin, Jerman, gedung parlemen Jerman. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Februari 1933. Sebetulnya yang membakar adalah kaki tangan Nazi Jerman. Tetapi ketika polisi datang dan mengolah TKP, di situ ditemukan seorang tukang batu asal Belanda yang bernama Marinus van der Lubbe. Dia ini kemudian yang dihadirkan di sidang pengadilan dan dijatuhi pidana mati. Mengapa saya katakan ada kontradisio interminis? Sebab Marinus van der Lubbe ditangkap, Hitler memaksa waktu itu mendesak Presiden Jerman Paul von Hindenburg untuk mengeluarkan dekret. Dekret itu dikeluarkan tanggal 23 Maret 1933 dan diberlakukan surut 31 Januari 1933 supaya bisa menjatuhkan pidana mati terhadap Marinus van der Lubbe. Bahkan tidak hanya itu, Hitler memaksa pengadilan di Leipzig untuk melanggar asas legalitas. Ya, jadi di sini kontradisio. Nggak ada di keterangan kan itu, Pak? Kami kira itu saya ingin kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, tapi sebelum kami bertanya, kami juga minta penegasan dulu. Tadi Saudara Bambang Wijayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini. Saya mau tanya, apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini? Karena mereka ini kan bertindak kan sebagai pemohon. Atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya? Iya. Bagaimana? Pas nanti giliran kami akan kami jawab. Akan menggunakan hak untuk bertanya. Ini pertanyaan hakim, dijawab dulu. Oh, pertanyaan hakim. Kalau pertanyaan hakim saya jawab, tidak akan menggunakan. Baik. Baik, jadi dari pihak terkait dulu, silakan. Yang mulia, tambahan sedikit, selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Wijayanto, karena tadi prosedur resminya juga belum, karena belum ada surat izin. Jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan. Sudah catat tadi. Silakan. Terima kasih dari pihak terkait. Bisa lanjut Pak Yang Mulia? Iya. Ya. Pada saudara ahli ya, Bapak Profesor Dr. Edi Hirij. Saya bertanya dua hal saja, nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya, Satria Nararya. Yang pertama, konsep lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi ini kan dalam sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, ini kan coraknya adalah speed trial. Karena waktu atau kuota waktu yang disediakan oleh undang-undang cuma 14 hari sudah harus putus. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana kira-kira sangat erat kaitannya karakter dan corak menyelesaikan persoalan ini, perkara ini, yang tentunya juga sangat limitatif. Sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon selama ini, banyak soal yang memang sangat banyak, yang tentunya sangat tidak mungkin, tidak kompatibel dengan konsepsi lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi yang speed trial dan limitatif itu. Nah, ini berkaitan atau beririsan langsung dengan bagaimana teori atau bagaimana prinsip-prinsip pembuktian, bagaimana kira-kira mendudukan real evidence dalam konsepsi pembuktian dalam perkara dengan kecepatan tinggi seperti itu. Untuk bagaimana bisa meneropong semua persoalan, apakah termasuk proses, termasuk tahapan dan seterusnya dalam waktu 14 hari itu. Padahal pemahaman kami bahwa konsep itu bukan demikian, tetapi memang betul-betul hanya sebatas atau membatasi diri pada soal-soal yang berkaitan dengan hasil pemilu. Untuk konteks itu kami butuh saudara ahli bisa menjustifikasi dan bisa memberikan pendapat dan pandangannya secara teoritiknya seperti apa sebenarnya, sehingga Mahkamah Konstitusi berangkat dari fitrahnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbatas. Itu yang pertama, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme atau perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, tadi telah disampaikan ya, bagaimana semestinya sikap Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi
legal issue. Jadi salah satu isu penting yang kami underline dalam konteks ini adalah adanya satu vakum reh, semacam adanya kekosongan hukum versi pemohon gitu. Bagi kami tidak ada kekosongan hukum, tapi bagi pemohon kekosongan hukum. Nah, sepanjang terkait dengan isu ini, Mahkamah diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan abuse of power atau KKN, yang seperti tadi diterangkan oleh saudara ahli, sebenarnya telah diatur juga secara terbatas dalam Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Ini sangat beririsan dengan soal kompetensi absolut daripada Mahkamah Konstitusi. Apakah perkara seperti itu atau dalil yang demikian ini bisa dianggap sebagai satu kekosongan hukum, ataukah mestinya harus didorong, Mahkamah harus mendorong persoalan ini untuk diselesaikan di lembaga peradilan konvensional yang lain, seperti di Pengadilan Tata Usaha Negara dan seterusnya. Bagaimana menurut ahli atas isu itu? Kami mohon pencerahan. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman kami yang mulia. Silakan. Ya, terima kasih. Melanjutkan pertanyaan dari rekan Bang Fahri mengenai nepotisme yang menurut hemat kami bukan merupakan suatu kebaruan. Mohon penjelasan ahli bagaimana memandang pengaturan mengenai nepotisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan kemudian apakah bisa dikaitkan dengan petitum dari pihak pemohon untuk mendiskualifikasi calon pasangan presiden dan wakil presiden tertentu dalam konteks perselisihan hasil umum pemilihan presiden ini. Terima kasih. Baik, dari pemohon 1 tidak mengajukan pertanyaan. Pemohon 2.